Oke, Sobat TRJA sekalian, kali ini saya sudah ada di samping kendaraan Toyota Hilux, yang dimana kendaraan ini sistem penggerak rodanya sudah 4-wheel drive. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak, apa bedanya 4-wheel drive dengan 4x4 ya, seperti ada tulisan di sana, itu ada tulisannya 4x4. Nah, sebenarnya istilah 4WD dengan 4x4 itu beda istilah saja, tapi maksudnya sama ya, sama-sama dia mempunyai penggerak ke 4 rodanya, baik roda depan maupun roda belakang itu gerak semua. Jadi keempat rodanya itu digerakkan oleh satu mekanisme yang namanya transfer ya. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai 4x4-nya, kita juga akan memberi informasi mengenai sistem penggerak 2 roda atau 2-wheel drive. Nah, 2-wheel drive itu maksudnya dia kendaraan yang mempunyai sistem penggerak roda hanya 2 roda saja, baik itu roda depan maupun penggerak roda belakang. Nah, sistem penggerak roda depan itu disebutnya dengan front wheel drive ya, FWD. Jadi kendaraan FWD atau front wheel drive itu adalah sistem penggerak roda depan. Jadi yang gerak itu hanya 2 roda bagian depan saja. Yang belakang bagaimana? Yang belakang hanya ikut saja, gelinding. Begitu juga dengan yang penggerak belakang. Ya, yang penggerak belakang itu kita menyebutnya adalah rear wheel drive atau RWD. Jadi yang sebagai penggerak rodanya ada di belakang. Yang roda depan itu ikut saja, gelinding gitu ya. Nah, sedangkan 4-wheel drive itu keempat rodanya sebagai penggerak. Jadi baik roda depan maupun roda belakang. Jadi ada 2 diferensial depan dan diferensial belakang. Nah, untuk meneruskan tenaga dari mesin ke setiap roda itu digunakan mekanisme yang namanya transfer case. Bicara tentang sistem 4WD, itu sebenarnya sistem 4WD sendiri atau 4-wheel drive itu ada 2 jenis ya. Baik itu ada yang disebut dengan part-time 4WD dan full-time 4WD. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai part-time atau full-time. Nah, part-time sendiri dia hanya bisa digunakan di sebagian tempat atau sebagian waktu, maksudnya seperti itu ya. Kalau full-time 4WD, namanya full-time artinya bisa digunakan dalam kondisi apapun, di tempat manapun, kapanpun. Nah, itu maksudnya full-time dan part-time. Nah, tetapi ada juga yang salah mengartikan ya. Part-time 4WD ini ada yang mengatakan, oh kalau part-time 4WD itu ada menu 4x2-nya atau 2-wheel drive-nya. Jadi ada 2-wheel drive, ada 4-wheel drive. Sedangkan yang full time, ada yang mengatakan kalau full time 4WD itu tidak ada 4x2-nya. Nah, itu sebenarnya keliru ya teman-teman semua ya. Jadi ada beberapa jenis kendaraan yang walaupun sudah full time tapi masih ada menu 4x2-nya. Nah, seperti itu. Yang membedakan antara 4WD yang part time dan full time itu sebenarnya adalah ada di diferensial tengah. Jadi kalau part time 4WD itu belum menggunakan diferensial tengah ya, jadi tidak ada diferensial tengahnya. Sementara yang full time itu dia sudah menggunakan diferensial tengah. Nah, fungsi dari diferensial tengah atau center diferensial ini adalah untuk mereduksi atau meredam perbedaan putaran antara roda bagian depan dan roda bagian belakang ketika kendaraan tersebut berbelok ya. Contohnya dipakai di aspal kering ataupun beton kering. Nah, biasanya kalau yang menggunakan jenis part-time ya, part-time 4WD yang notabene tidak ada diferensial tengahnya, ketika dia berjalan lurus, maka antara roda depan dan roda belakang apabila poros propeller ini dihubungkan dengan benar, maka tentunya tidak ada terjadi perbedaan putaran ya, tidak ada perbedaan rasio putar antara bagian depan, gardan depan dan gardan belakang. Sehingga itu lancar-lancar saja ya dikendarai di jalan yang
misalnya tingkat koefisien geseknya itu tinggi, contohnya di jalan aspal atau beton yang kering. Namun jenis yang part time apabila dia digunakan berkendara kemudian dia berbelok, maka akan terjadi perbedaan putaran antara roda depan dan roda belakang. Nah, ini menyebabkan ada hambatan ya, ada hambatan ketika dia manuver berbelok. Nah, hambatannya seperti efek terjadinya pengereman. Nah, efek terjadinya pengereman ini kita biasa sebut dengan fenomena thick corner braking. Jadi mobil 4WD yang jenis part time ketika digunakan di jalan aspal, di beton kering dengan koefisien gesek yang tinggi, itu dapat menyebabkan efek pengereman ketika dia berbelok, dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, namun kalau yang tipe full time 4WD, dia dapat digunakan di jalan aspal maupun jalan beton kering karena adanya diferensial tengah tadi. Jadi ketika dia berbelok, ada perbedaan putaran, perbedaan putaran antara roda depan dan belakang ini direduksi oleh diferensial tengah, sehingga 4WD yang jenis full time itu dapat digunakan baik di jalan aspal yang kering maupun beton kering ya. Jadi di medan on road. Kalau part time 4WD hanya dapat digunakan di medan off road ya, misalnya jalan tanah, jalan pasir, jalan tambang dan sebagainya. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin kendaraan Toyota Hilux. Nah, jadi Toyota Hilux ini jenis 4WD-nya adalah jenis part time 4WD, dan dia juga sudah elektrik. Nah, yang sebelum-sebelumnya seperti Triton, yang HDX itu masih jenis transfernya sistem 4WD-nya itu masih manual. Nah, kali ini saya akan bahas yang sistem elektrik. Jadi untuk sistem elektrik 4WD ini dia menggunakan tombol putar seperti ini ya, atau namanya transfer switch di sini. Di sini saya coba akan jelaskan mengenai menu-menunya ya. Di sini ada menu H2, ada H4, ada L4. Jadi transfer switch ini adalah untuk memindahkan ya mode dari 4x2 ke 4x4. Karena ini jenisnya part time, maka 4x4-nya memang harus digunakan di medan off-road. Kalau digunakan di medan off-road, on-road, jalan raya tadi ya, aspal kering, beton kering, itu nanti akan menimbulkan tadi efek pengereman tadi ya, yang disebut dengan thick corner braking tadi. Nah, untuk H2 dan H4 ini sebenarnya torsinya atau gear rasionya itu sama ya. Dia digunakan pada kecepatan tinggi. Cuman bedanya kalau switchnya ini masih di posisi H2, itu artinya dia digunakan penggerak roda 2. Karena ini berbasis rear wheel drive, penggerak belakang, maka saat diaktifkan H2, maka penggeraknya ada di roda belakang gitu ya. H2 hanya digunakan di jalan yang tingkat koefisien geseknya itu tinggi, yaitu di jalan aspal yang kering, terus beton kering ya, jalan tol, jalan raya itu gunakannya H2 gitu ya, pada kecepatan tinggi. Nah, ketika kita masuk medan off-road, baru kita wajib memindahkan H2 ke H4. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa perpindahan dari H2 ke H4 itu sebenarnya sambil jalan pun bisa. Jadi ketika kendaraan ini berjalan, itu kita langsung bisa memindahkan dari H2 ke H4. Namun ada batas kecepatannya, yaitu tidak boleh melampaui kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Jadi di bawah itulah ya, di bawah 80 km per jam. Nah, ketika sudah kita pindahkan ke H4 ya, tentu saja dipakainya di medan off-road, yaitu jalan tanah, jalan berpasir dan sebagainya. Kecepatan yang baik untuk berkendara di H4 ini adalah
di 60 km per jam. Jadi kalau kita berkendara menggunakan H4 sebaiknya kita batasi kecepatannya di 60 km per jam. Itu akan membuat 4x4 kita bertahan lama ya, awet. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke medan off-road yang lebih ekstrim? Yang lebih ekstrim itu contohnya ketika ada tanjakannya tanjakan terjal, turunan yang cukup curam, atau di medan jalan off-road yang banyak lubang-lubangnya, lumpur, licin dan sebagainya ya, yang lebih ekstrim. Itu kita perlu memutar dari H4 ke L4 ya. Jadi L4 di sini maksudnya adalah low gear. Kalau 4H itu high gear ya. Untuk perpindahan dari H4 ke L4 sendiri itu tidak boleh sambil berjalan ya teman-teman ya. Jadi kendaraan ini wajib berhenti, setirnya kita kondisi lurus ya. Jadi setir wheel steer ini atau rodanya ini posisi lurus, harus wajib ya, karena ada perbedaan rasio antara H4 dengan L4 ini ya, perbedaannya cukup tajam. Kalau kita nanti berpindahannya sambil berjalan, maka akan terjadi kerusakan pada sistem 4x4-nya. Nah, untuk sistem kali 4 sendiri, ketika terjadi perpindahan dari H2 ke H4 itu nanti di sini ada indikator dari 4x4-nya itu akan berkedip ya. Selama berkedip berarti dia masih dalam proses transfer ya, mulai masuk giginya. Ketika sudah ngeblink, menyala ya, simbol dari indikator dari 4x4-nya itu artinya sudah masuk, berpindah dari H2 ke H4. Jadi dari 4x2 ke 4x4. Sama halnya ketika berpindah dari H4 ke L4. Itu nanti juga indikator 4x4-nya dia akan berkedip ya, dan 4 low-nya di sini ada indikator 4 low-nya juga itu akan berkedip kemudian menyala. Ketika sudah menyala berarti dia sudah masuk ke 4 low-nya. Nah, baru kita bisa bawa berjalan kendaraan tersebut. Kalau dia masih berkedip, artinya dia belum masuk ke L4, kendaraan tersebut belum boleh dipakai berjalan. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk perpindahan dari 4L ke 4H juga sama ya teman-teman ya, prosesnya seperti tadi ya. Jadi kendaraan wajib berhenti, kemudian injak pedal kopling, pedal rem, kemudian kita tinggal putar dari 4L atau L4 ini, ditekan sedikit kemudian ke H4. Kemudian dari H4 ke H2 itu sambil berjalan boleh, tapi batas kecepatannya tadi ya di bawah 80 sampai 100 km per jam, itu di bawah 80 km per jam. Bicara kelebihan masing-masing sistem penggerak, baik itu front wheel drive, rear wheel drive, FWD atau RWD, dan juga 4x4, masing-masing mempunyai kelebihan dan keunggulan tersendiri. Untuk kendaraan FWD atau front wheel drive, kelebihannya bahan bakarnya lebih ekonomis. Kenapa? Karena memang penggeraknya ada di depan, jadi berat kendaraan daripada sistem FWD ini lebih ringan. Kemudian daya cengkramnya juga bagus, sehingga ketika berjalan di jalan yang licin dia cukup stabil ya, cukup stabil. Namun memang ketika dia menanjak, karena ketika kendaraan itu menanjak, titik beratnya itu ada di area belakang, sehingga kendaraan FWD ini cenderung kurang kuat untuk menanjak, kecuali kendaraan tersebut sudah menggunakan traction control gitu. Kalau dilengkapi dengan traction control itu cukup membantu untuk kendaraan FWD. Sedangkan untuk rear wheel drive atau RWD, kelebihannya adalah dia untuk medan-medan yang menanjak itu cukup baik, karena memang penggeraknya ada di belakang. Jadi daya cengkram roda, traksi roda terhadap permukaan jalan itu cukup kuat, sehingga ketika menanjak dia cukup baik.
Cuman karena kendaraan RWD ini lebih berat, ya, lebih berat, ada tambahan beberapa komponen, maka tentu efisiensi atau bahan bakarnya kurang ekonomis, seperti itu ya. Kemudian ketika berjalan di jalan yang agak licin, cenderung agak selip sedikit lah, seperti itu. Kelebihan dari sistem 4WD ya, yang terakhir ya, sistem 4WD ini mempunyai kelebihan yang jauh lebih baik dibanding FWD maupun RWD, karena masing-masing roda itu menjadi penggerak, maka daya cengkram roda itu mempunyai surplus ya. Jadi tenaganya itu 2 kali lipat dari kendaraan two wheel drive. Jadi kemampuan dia menanjak bukit, menanjak jalanan-jalanan yang tanjakan cukup terjal dan turunan yang cukup curam, ya sangat baik. Kemudian ketika berkendara di jalan-jalan yang jelek, itu dia lebih stabil karena masing-masing roda dia mempunyai bergerak ya, saling mendukung, sehingga satu sama lain saling mendukung, sehingga dia akan turbulensi akibat permukaan jalan yang tidak rata itu dapat diredam, sehingga cukup nyaman kita menggunakan 4x4. Jadi tenaganya 2 kali lipat dari two wheel drive. Jadi kemampuan menanjak bukit, bahkan ketika menanjak bukit dengan memposisikan di 4L untuk kendaraan 4x4 itu, dia tanpa kita menginjak pedal gas pun dia dapat merangkak naik ya, bahkan di medan jalan yang tanjakannya cukup terjal. Nah, seperti itu. Kemampuan dia berkendara di medan yang jelek, di medan jalan yang tidak rata permukaannya, itu cukup baik. Itu kelebihan dari 4x4. Baik teman-teman semua, sobat TRJA sekalian, itu tadi penjelasan saya mengenai sistem penggerak roda, baik itu two wheel drive maupun four wheel drive. Nah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen.